Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian program Lembaga Ta'lif wa Nasyr LTN-NU Kota Depok. Izinkan kali ini saya Fathuri Wahmad selaku Rais Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah Jatman Kota Depok menyampaikan atau bercerita tentang sekilas story sejarah yang pernah saya lalui dan erat kaitannya dengan posisi saya hari ini berlabuh di Kota Depok. Bahwasanya saya asli dari Pemalang, Jawa Tengah. Pada pertengahan era 90-an, setelah saya menamatkan atau pada era awal 90-an, setelah saya menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta, yang saat itu saya mengambil program MANPK, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus, program yang digagas oleh Menteri Agama saat itu, Bapak Munawir Syadzali. Ceritanya waktu setelah saya lulus Aliyah Jogja, kemudian saya merantau di Jakarta, saya mendapat panggilan dari PBNU. Panggilan datangnya dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU. Melalui sekretarisnya, saya diminta menghadap. Intinya setelah saya menghadap beliau, maka beliau menawarkan atau menawarkan kepada saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Saya ingat waktu itu pilihannya 3. Yang pertama disuruh memilih manajemen di Australia, atau studi politik di Israel, dan studi agama di Irak. Nah, ini menarik. Kenapa ujuk-ujuk nampaknya kok saya dipanggil Gus Dur? Nah, ternyata tidak. Jadi awal mula ceritanya adalah ketika di Yogyakarta ini saya adalah aktivis di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, anak cabang Gondokusuman, Yogyakarta. Ketika saya kelas 2, saya menjabat sekretarisnya. Nah, ketika itu saya membayangkan bahwa dalam setahun lagi saya akan lulus Aliyah, saya pengen mengenyam pendidikan kira-kira ke luar negeri seperti teman-teman, karena adik saya di Kairo. Akhirnya saya membuat surat kepada Al-Maghfurlah Gus Dur bahwa saya punya keinginan kuat untuk belajar studi di luar negeri. Itu tahun 93 kalau nggak salah. 93 ya. Ketika saya ke Jakarta tahun 95, ingatan saya sudah nggak terbayang lagi bahwa saya ingin belajar ke luar negeri. Sudah nggak pernah bayangin bahwa, karena waktu itu saya sekolah, kadung saya di Jakarta juga sekolah di Sekolah Tinggi Ekonomi Trianandra Jakarta Timur. Saya udah enjoy dengan perkuliahan saya. Waktu itu saya mengambil manajemen, nggak nyambung sama jurusan saya di Aliyah. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ketika semester 3, itulah kembali ke cerita, saya dipanggil Gus Dur menghadap kantor PBNU. Singkat kata, saya sebelum memilih studi, maka akhirnya pilihan saya jatuh kepada pilihan ketiga, yaitu studi agama di Irak. Maka akhirnya kemudian atas memo beliau, kemudian support beliau, saya berangkat ke Irak. Waktu itu saya berangkat sendirian. Dan biasanya dari PBNU itu ketika mengutus delegasi untuk belajar di Irak itu, setiap angkatan ada 4 orang atau bahkan lebih. Tapi kali itu memang hanya saya sendirian. Mungkin karena yang lain sudah berangkat duluan, wallah alam. Akhirnya begitu saya sampai di Irak, saya teringat
pesan Al-Mahfuz Gus Dur, nanti di Irak kamu jangan kemana-mana. Begitu nyampe di Irak langsung nanti sowan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka sesampainya di Irak, dengan lika-liku perjalanan yang sebetulnya sangat unik, tapi saya pikir di momen yang singkat ini tidak perlu saya ceritakan proses perjalanannya. Intinya saya sampai di Irak. Setelah itu kemudian sesampainya di Irak, saya langsung diarahkan untuk memasuki atau mengikuti perkuliahan di sebuah kampus bernama Jami'atul Saddam lil Ulum Al-Islamiyah. Saya heran, itu kampus saya baru tahu bahwa ada namanya kampus, kalau bahasa kita ada Universitas Saddam. Bahasa Arabnya adalah Jami'atul Saddam lil Ulum Islamiyah. Tapi ternyata kemudian kenapa saya dimasukkan itu, karena saya kaget, karena ternyata di kampus itulah beliau Al-Mahfuz Gus Dur adalah menjadi salah satu dewan kurator, mewakili negara-negara OKI, dan Jamiat Saddam sendiri adalah universitas yang memang saat itu langsung di bawah istana Presiden Saddam Hussein. Jadi istimewa. Tidak lagi di bawah Kementerian Agama, tidak pula di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Disitulah kemudian saya memperdalam ilmu agama. Saya mengambil waktu itu adalah jurusannya usul fikih. Jadi fakultasnya adalah Kuliatus Syariah. Kuliatus Syariah konsentrasinya di jurusan usul fikih. Di sana kemudian saya menemukan paradigma baru dalam proses pembelajaran. Artinya apa? Agak sedikit berbeda memang dengan di Indonesia. Sebab waktu itu perkuliahan di Baghdad itu, satu, dia memang ketat. Every day harus masuk kuliah, dari pagi sampai sore. Bahkan yang unik adalah semua mahasiswa di Irak itu kalau levelnya mahasiswa pakainya seragam. Kalau di Indonesia kan yang seragam itu kan dari SD, SMP, nah, kalau udah kuliah bebas. Di sana terbalik. Dia pakai seragam, kuliahnya full day, dari pagi sampai sore. Nah, akhirnya kemudian saya menyelesaikan studi S1 di Saddam University atau Jami'atul Saddam lil Ulum Islamiyah dengan gelar BSH, Bachelor of Syariah. Itu pada tahun 2001 kalau tidak salah. Kemudian karena memang paket yang ditawarkan dari Indonesia juga dia harapkan kita melanjutkan studi S2, akhirnya saya melanjutkan studi S2. Tetapi kali ini saya tidak di Saddam University, tetapi di Jamiat Baghdad. Jadi universitas yang lebih tua. Jamiat Baghdad mengambil dirasat ulia di Kuliat Dirasat Al-Islamiyah. Dan konon di kampus itulah Al-Mahfuz Gus Dur pernah mengenyam pendidikan ketika dulu pernah di Irak sekitar 2 tahun, dan beliau mengambil jurusan Qismuddin, jadi jurusan agama. Kalau saya mengambilnya jurusan syariah di Kuliat Dirasat Islamiyah. Nah, di Jamiat Baghdad ini saya menghabiskan waktu cukup lama, hampir sama dengan S1. Kenapa? Karena begitu saya masuk mendapatkan beasiswa di Baghdad University atau Jamiat Baghdad 2001, 2002, nggak lama berselang 2003 terjadi invasi Amerika ke Irak, yang waktu itu dibantu oleh serangan militer Amerika dibantu oleh negara-negara NATO dan koalisi. Nah, disitulah kemudian proses perkuliahan saya terhambat karena sempat mengalami ketika di era perang awal-awal semua warga Indonesia dievakuasi. Waktu itu atas instruksi Pak Menteri Luar Negeri Pak Martinata Legawa, semua kita dievaluasi ke Syria. Bahkan kemudian karena situasi perang semakin mencekam, dari Syria kemudian seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di Baghdad awalnya dipulangkan ke tanah air. Hanya saja sepulang dari tanah air kemudian oleh pemerintah, sebetulnya kami ini relokasi atau diberikan fasilitas untuk melanjutkan studi di tanah air sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya yang dari Medan dia ambil di UIN Medan, yang di NTB di IAIN Lombok sana, kemudian yang di Jawa Timur di IAIN Surabaya.
Karena saya kembalinya ke Jakarta dulu, saya akhirnya diizinkan atau direkomendasikan untuk melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Tapi sayang memang di Ciputat saya hanya ngambil 1 semester. Saya rindu kepada Baghdad, jujur saya rindu. 1 semester saya akhirnya, kalau bahasa kasarnya, saya kabur lagi. Akhirnya saya ke Irak, walaupun tidak diizinkan oleh Pak Gatot waktu itu, bagian luar negeri di Kemenlu. Tapi saya nekat karena saya ingin menyelesaikan studi saya di Baghdad. Akhirnya saya tetap masuk ke Baghdad dalam kondisi perang. 2003 akhir saya masuk Baghdad, hampir sekitar 8 bulan perang, karena perang diawali bulan Maret kalau nggak salah, tanggal 17 saya masih ingat itu. Jadi bulan Desember akhir 2003 saya masuk sampai 2006. Saya bertahan di Irak dari 2003 sampai 2006 di saat perang, hanya untuk melanjutkan studi S2. Sehingga akhirnya karena situasi semakin berkecamuk di tahun 2005 saya nggak kuat. Karena serangan bom, kalau perang awal Irak itu terjadi antara Amerika, pasukan koalisi Amerika dengan negara Irak, dengan militer Irak. Tapi begitu Saddam Hussein lengser, pasukan reguler Saddam kalah perang, kemudian militer Amerika dan koalisinya masuk ke Baghdad, bahkan setelah menguasai Medan Irak semuanya, perang kota mereka menguasai. Akhirnya kondisi di Irak, perangnya juga semakin menggila. Kenapa? Karena yang terjadi waktu itu adalah perang bersaudara antara kelompok Sunni dan Syiah. Dan ini perang yang sulit terkendali karena pertama terjadi sangat sporadis. Di mana-mana terjadi perang. Tidak mengenal tempat ibadah, tidak mengenal pasar, tidak mengenal sekolahan, tidak mengenal jalanan ramai, tidak mengenal publik yang crowded. Semua menjadi sasaran perang. Makanya korban jauh lebih banyak dibandingkan ketika pertempuran antara negara dengan Irak dengan pasukan Amerika dan koalisi. Jadi yang namanya ranjau darat, ya, bom mobil, serangan tembakan, mortir, roket, peluru nyasar itu sangat mencekam. Justru terjadi, dalam bahasa kesimpulan saya, perang saudara justru sangat mengerikan dibandingkan perang antar negara. Karena ingat saya bahwa perang antar negara itu sasarannya itu jelas, instalasi pemerintahan seperti bandara, telkom, gedung perkantoran, gedung pos dan giro. Itu bahwa kemudian ada sipil yang jatuh korban biasanya terjadi seperti rudal nyasar, roket nyasar, misil nyasar dan seterusnya. Tapi kalau sudah perang sporadis, maka yang terjadi adalah semua nggak ada yang nyasar tapi memang dikendalikan dan disengaja. Nah ini sangat mencekam. Satu contoh misalnya saya ingat begitu kelompok Sunni diserang oleh kelompok Syiah, jatuh korban 10. Apa kata Sunni? Kalau kami jatuh 10, maka Syiah harus jatuh 10 kali lipat. Terjadi balas dendam. Begitu jatuh korban Syiah besar 200, kata Syiah kami harus gempur Sunni, korbannya harus lebih banyak dari 200. Terus sehingga ada sebuah pameo waktu itu, al-qatlu fannun. Jadi di saat perang itu ada pameo. Jadi buat orang Irak, al-qatlu fannun, membunuh adalah seni. Jadi membunuh itu artinya perang membunuh sesama muslim atau sesama warga Irak karena beda madhab ini kemudian menjadi sebuah kegembiraan. Mereka gembira kalau bisa balas dendam. Jadi seperti sebuah seni, kalau seninya sudah tereksplorasi, terpenuhi, dia puas. Jadi ada satisfaction, ada kepuasan tersendiri jika Sunni mampu membunuh Syiah atau sebaliknya. Nah ini kemudian menjadi meruncing. Akhirnya saya tidak tahan, kemudian terjadilah saya keluar Irak. Kebetulan waktu itu pas musim haji, akhirnya sambil menenangkan diri saya berangkat haji tahun 2005. Tapi kemudian 2005 haji, 2 bulan di sana, saya nggak bisa kembali ke Irak karena Irak diblokir, diblokade oleh Amerika. Tidak bisa ada yang masuk ke Irak dan tidak ada yang bisa keluar dari Irak. Akhirnya saya bukan kembali dari Saudi, bukan kembali ke Irak, akhirnya saya kembalinya ke Kairo. Kebetulan adik saya waktu itu, adik sepupu saya masih studi S2 di Jamiatul Qahirah. Jamiatul Dawla Arabiyah. S1-nya di Al-Azhar, kemudian S2-nya di Jamiatul Dawla Arabiyah.
Saya numpang di sana setahun, sekalian menyelesaikan tesis. Jadi memang dulu lika-likunya seperti itu. Tidak nyaman betul memang ketika studi di tengah negara yang konflik perang. Tapi dari sana kemudian saya mengambil banyak pelajaran. Ada 3 pelajaran yang ingin saya ceritakan sebagai sebuah pengalaman. Pertama, saya datang di masa Irak masih dalam kondisi damai, artinya tidak perang. Dengan catatan waktu itu Irak sedang dalam kondisi embargo karena pasca perang Teluk 91. Artinya Irak memang diembargo tetapi tidak perang. Tidak perang tapi diembargo. Tapi relatif nyaman. Karena pemerintah sangat care terhadap warganya, kesejahteraannya, welfare, semua ditanggung negara, kebutuhan sembako dan seterusnya, fasilitas publik gratis dan seterusnya, termasuk kami juga digratiskan dari segala beban-beban biaya hidup. Jadi living cost-nya relatif lebih murah. Nah, di saat tenang itulah kemudian, tentu saya ketika saya S1, saya mengenal banyak hal yang belum sempat saya alami di Indonesia. Itu yang saya ingin katakan, ada kaitannya lekat dengan sekarang posisi saya sebagai Rois Jatman. Di sanalah saya mengenal dunia Thariqah. Di sela-sela perkuliahan formal saya sempatkan untuk mencari tempat ngaji di masjid-masjid. Karena di sana nyaris nggak kayak di Indonesia, tidak ada yang namanya lembaga pendidikan berbasis pesantren. Kenapa? Karena semua pendidikan itu formal semua, dan pendidikan di Irak semuanya gratis, semuanya negeri. Jadi orang tidak perlu punya inisiatif membuat madrasah sendiri untuk ngajarin orang dan mengeluarkan biaya, karena semua pendidikan ditanggung negara. Pak Kasman, oh pantas di sini nggak ada perlu. Kenapa nggak ada pesantren? Karena untuk pendidikan keagamaan negara juga membuat. Contoh misalnya di sana ada namanya Kuliatul A'immatu wal Khutobah. Siapa yang pengen jadi imam masjid, imam umat, kemudian khotib, penceramah, nggak usah ada pesantren. Ada perguruan tinggi yang fasilitasi negara, negeri, full scholarship. Jadi memang tidak perlu capek-capek warganya itu membuat lembaga pendidikan, semua diolah negara. Nah, sehingga kami hanya menemukan pendidikan tidak formal di masjid-masjid, ngaji-ngaji lekar gitu, ngaji tafsir. Banyak di sana modelnya pengajian di masjid-masjid, masjid mana saja bisa kita jumpai, asal kita mau. Kajian tafsir di masjid anu, kajian hadis di masjid ini, kajian tasawuf di masjid apa, ada semua. Tinggal memilih, menunya terbuka untuk siapapun. Nah, di saat proses pencarian ngaji tambahan inilah kemudian, karena kami memang tidak bisa ngaji full di luar, karena tadi proses perkuliahan sangat ketat dari pagi sampai sore, sisa waktunya baru kita bisa. Akhirnya kemudian setiap Jumat alhamdulillah endingnya saya ketemu dengan namanya dunia Thariqah. Di sana kemudianlah saya awal mula bergabung, kemudian berbaiat dengan Thariqah Naqsyabandiyah Al-Qadiriyah. Yang waktu itu saya ingat betul mursyid kami adalah Sayyid Syekh Abu Abdullah Abdurrahman An-Nuaimi An-Naqsyabandi. Itu kebetulan memang dekat di kami, dekat dengan kampus dan asrama kami. Ada daerah namanya Raghibah Khotun waktu itu. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang tasawuf. Artinya mengembangkan muatan-muatan tasawuf. Kemudian ada praktek-praktek amaliyat tasawuf, karena memang di dalam zawiyah itu, di dalam dunia Thariqah seperti lazimnya Thariqah manapun juga ada namanya riyadhah, kemudian mujahadah, kemudian ada juga suluk, ada kemudian beberapa amaliyah macam-macam. Kemudian bimbingan-bimbingan rohani dan seterusnya. Nah, selama hampir 3 tahun saya mengikuti itu. Nah, itu pelajaran kedua yang saya dapatkan. Selain dari kondisi normal, juga saya mendapatkan tambahan pengalaman yang waktu itu belum sempat saya dapat. Nah, itulah yang kemudian saya coba lanjutkan di Indonesia, di tanah air, sepulang tanah air. Bagaimana saya ingin mencoba mengimplementasikan pelajaran-pelajaran tasawuf dan Thariqah yang saya dapatkan pure pergumulannya lebih banyak di Irak. Karena di Indonesia dulu ketika remaja saya belum sempat berbaiat, bahkan hampir nyaris jarang sekali bersentuhan dengan dunia Thariqah kecuali di rumah. Di rumah saya kebetulan beliau Thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan kemudian beliau juga pengamal manaqib, hanya sebatas itu. Atau ikut aurat-aurat majelis-majelis dzikir istighosah yang diadakan oleh NU di wilayah kami di Pemalang, hanya sebatas itu. Tapi secara khusus masuk format
Torekoh belum, ya hanya di Irak. Nah, itulah kemudian ketika pulang saya mencoba bertahan, artinya melestarikan tradisi keilmuan tasawuf dan Torekoh ini. Maka kemudian saya ingat betul, begitu pulang ke tanah air 2006, maka saya berjanji, karena saya berangkat ke Irak adalah dikirim atau atas jasa Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka saya berjanji dalam hati, sepulang dari Irak ke tanah air, saya akan dedikasikan hidup saya untuk berkhidmat di NU dimanapun saya berada. Kalaulah di Pemalang, dulu saya sempat di Pemalang ketika awal pulang, tapi karena nasib berkata lain, saya diterima sebagai PNS di UIN. Saya harus ke UIN ke Jakarta. Kemudian saya akhirnya endingnya saya menikah dengan orang Depok, Betawi Depok. Saya akhirnya hampir ini tinggal di Depok. Maka saya janji saya dimanapun berada saya ingin berkhidmat di NU. Nah, puncaknya kemudian hari ini saya konsentrasi di Jatman. Karena amanah Jatman hari ini saya didaulat sebagai atau mengemban amanah sebagai Rois Idharah Syu'biyah Jatman Kota Depok. Ada irisan yang kemudian saya ingin belajar lebih banyak. Dulu di dunia Torekoh nyaris hanya diskursus keilmuan, tapi tidak ada lembaga khusus yang kemudian memayungi dan ingin mengawal ketorekohan. Makanya begitu ada Jatman, kami gabung dengan Jatman. Dan ini kembali lagi juga ada sejarahnya. Dulu sama, seperti kami punya niatan memiliki seperti kami awalnya dulu punya niatan ingin memiliki kampus berlabel NU, maka waktu itu saya ingat betul ada sahabat saya, senior saya, Kiai NU Depok, pengurus NU. Waktu itu saya ingat namanya, beliau adalah Kiai Muhammad Hariruddin. Saya bilang, Kiai, alangkah indahnya kalau NU Depok kemudian juga muncul Banom yang namanya Jatman. Setidaknya bisa mengakomodir kelompok-kelompok nahdien yang memang pecinta tasawuf, pecinta toreko, pengamal toreko, dan ingin meningkatkan kapasitas di ilmu tasawuf. Dan itu kan gerbongnya namanya Jatman. Beliau kemudian mengamini, itu tahun 2013 saya ingat. Alhamdulillah finally di tahun 2018 akhirnya terbentuklah Jatman. Dan saya didaulat sebagai Rois, bukan karena saya satu-satunya pengamal toreko atau saya yang paling, bukan. Karena sistemnya saat itu penunjukan, mungkin saya khusnudon saya, karena dulu yang awal mula ngomongin dan ngobrolin itu saya, jadi akhirnya ketempuan kalau bahasa kita mah. Tapi nggak apa-apa, karena saya juga belajar banyak di sini. Nah, inilah yang saya katakan, saya cerita tentang sejarah terakhir sebelum saya ke tanah air, dan ada hubungan erat dengan posisi saya ini, bahwa saya, kesimpulan yang saya sampaikan bahwa saya hari ini seperti ini, jujur, dari lubuk hati yang dalam. Ini adalah berkat daripada jasa Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saya yakin bahwa ini juga berkat doa orang tua saya, yang beliau adalah juga Nahdliyin di kampung sana, bahkan abah saya juga pengurus NU di tingkat ranting. Kemudian ibu saya, umi saya juga muslimat di tingkat ranting. Ini semakin menguatkan saya bahwa menjadi NU adalah sebuah kebanggaan. Dan bagi saya tidak ada alasan untuk tidak bangga jadi NU, karena saya terlahir kecil sampai besar adalah di lingkungan NU. Bahkan bagian dari nasib saya ini juga ada kontribusi besar dari NU, terutama Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka di Depok ini, di kampung ini, saya juga bismillah, biiznillah, saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk Nahdlatul Ulama. Hari ini saya berkecimpung khususnya di Jatman Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Kota Depok. Itu saja sepenggal kisah dan irisan flashback sejarah atau cerita riwayat pendidikan saya sampai akhirnya saya berlabuh di Kota Depok, dan aktivitas saya hari ini sebagai salah satu kader di Nahdlatul Ulama Kota Depok. Sekian, mohon maaf atas segala kurang dan khilafnya. Hadaniyallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.